Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang peran daerah dalam kerangka NKRI masa lalu. Oke, langsung saja simak video dari Ibu berikut ini ya. Yang pertama itu ada pertempuran 10 November di Surabaya. Gubernur Suroyo menolak ultimatum atau menyerahkan diri untuk pembunuh Maladi. Akibatnya Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Bung Tomo membakar semangat pejuang dengan pidato-pidato lewat stasiun radio di Jalan Mawar nomor 4 Surabaya. Pertempuran terakhir di Gunung Sari tanggal 28 November 1945. Untuk mengenang kepahlawanan rakyat Surabaya, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Tanggal 29 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar TKR meninggalkan kota Bandung bagian utara. TKR di bawah pimpinan Aruji Kartawinata menolak ultimatum tersebut. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946-nya, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk menuntut agar TKR meninggalkan Bandung. Nah, karena menaati instruksi pemerintah pusat, TKR pun meninggalkan Bandung sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Tujuannya agar Sekutu mengalami kesulitan akomodasi dan logistik. Selanjutnya ada peristiwa Palagan Ambarawa pada tanggal 21 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi karena Sekutu secara sepihak membebaskan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, TKR melancarkan serangan serempak di bawah pimpinan Kolonel Sudirman dan berhasil memaksa Sekutu Inggris mundur ke Semarang. Peristiwa ini diperingati setiap tanggal 15 Desember sebagai Hari Infanteri. Lanjut ada pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945. Pasukan Sekutu dipimpin T.I.D. Kelly tiba di Medan 9 Oktober 1945 sebagai batas kekuasaan. Sekutu memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Pada tanggal 10 Desember melancarkan operasi militer dan seluruh Medan berhasil dikuasai Sekutu. Namun perlawanan TKR bersama rakyat membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang berhasil menekan pertahanan Sekutu. Selanjutnya ada peristiwa Merah Putih di Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Kalian bisa lihat di LKS halaman 47. Di situ dikatakan bahwa timbulnya perlawanan dikarenakan Sekutu melarang rakyat mengibarkan bendera merah putih. Kemudian TKR dan bekas anggota KNIL Pro RI menyerbu tangsi Teting dan mengambil bendera Belanda, merobek warna birunya kemudian mengibarkannya sebagai bendera merah putih. Selanjutnya ada peristiwa Merah Putih di Biak atau Papua tanggal 14 Maret 1948. Nah, pada saat ini rakyat menyerbu tangsi Belanda di Sorido dan Biak. Selanjutnya, para pemuda dipimpin oleh Yosep mencoba mengibarkan sang merah putih di seluruh Biak. Lanjut ada Perang Puputan Margarana di Bali pada tanggal 18 November 1946. Pada saat itu, Belanda tiba di Bali pada tanggal 2 Maret 1946. Tujuannya untuk membentuk negara Indonesia Timur dengan mengajak kerjasama I Gusti Ngurah Rai. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak karena Bali tidak menjadi bagian negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Ciwanaranya mengobarkan Perang Puputan, yang artinya sampai tetes darah penghabisan di desa Margarana.
Selanjutnya ada pertempuran di Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Desember 1946. Pada saat itu, Belanda dipimpin Kapten Raymond membunuh ribuan rakyat di Sulawesi Selatan. Pembantaian itu dilakukan setelah terjadi pertempuran dengan pasukan Harimau Indonesia yang dipimpin Walter di Barombang tanggal 3 November 1946. Nah, setelah diadakannya KMB, Belanda menghukum mati Robert, mengumandangkan semboyannya yang terkenal yaitu setia hingga terakhir dalam keyakinan. Selanjutnya ada pertempuran 4 hari di Surakarta pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Pada saat itu, TRI dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi menghadapi pasukan Belanda yang mengadakan tekanan militer di Surakarta, Solo. Nah, peristiwa ini dikenal dengan pertempuran 4 hari di Solo. Yang terakhir ada pertempuran laut di Teluk Cirebon pada tanggal 5 Januari 1947. Pertempuran ini terjadi setelah kapal perang Belanda menyerang iring-iringan kapal RI yang kembali dari latihan bersama AD dan AL. Nah, dalam hal ini kapal Belanda berhasil menenggelamkan KRI Gajah Mada yang dipimpin oleh Letnan Samadikun. Nah, itu sekilas peristiwa peran daerah dalam kerangka NKRI masa lalu. Sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.